Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrena Oktavia dari kelas 17A, NIM 17314535336. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah pengendalian penyakit tropis yang dibawakan oleh Bapak Masyuri Masri. Baik, kita langsung masuk saja ke materi pertama, yaitu mikroba. Apa itu mikroba? Mikroba adalah mikroorganisme bersel tunggal yang berukuran kecil dan biasanya juga disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme mikroskopis. Masuknya mikroba ke dalam jaringan tubuh atau terpaparnya, dia itu berkembang biak dan menimbulkan gejala yang disebut infeksi. Ada namanya masa inkubasi atau masa pengerangan. Masa inkubasi itu adalah waktu yang diperlukan oleh patogen untuk menimbulkan gejala pada sel inangnya. Contoh, pada penyakit pneumonia radang paru-paru disebabkan oleh Streptococcus pneumonia ini bersifat reversibel, artinya arsitektur dan fungsi jaringan paru kembali seperti normal begitu bibit penyakitnya ini hilang atau dihilangkan. Sedangkan pneumonia yang disebabkan oleh Klebsiella pneumonia biasanya menimbulkan fibrosis, di mana terjadi perubahan arsitektur maupun fungsi jaringan paru secara menetap, atau penyakit ini disebut penyakit kronis yang bersifat menahun. Kenapa dia menetap? Karena penyakit ini dia bakterinya itu dia kalau dihilangkan dia tidak akan langsung hilang, malah dia akan menetap atau dia akan tidur di hati atau di otot. Di samping itu juga infeksi primer pertama dapat pula memudahkan reinfeksi oleh mikroba yang sama maupun infeksi sekunder atau infeksi kedua oleh mikroba lain. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu materi tentang virus. Apa itu virus? Virus adalah mikroorganisme yang sangat kecil dibandingkan mikroorganisme lainnya, dan virus ini hanya dapat hidup pada atau bereproduksi pada sel inang yang hidup. Bagaimana virus masuk ke dalam tubuh? Virus masuk ke dalam tubuh dengan cara menempel pada selaput lendir seperti mata, hidung, dan mulut. Jadi itulah sebabnya kita dilarang memegang area tersebut ketika tangan kita sedang kotor atau lagi di luar sedang beraktivitas. Akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu analis kimia tentang kekhawatiran pandemi COVID-19. Infeksi virus corona atau biasa disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Ini memiliki 3 cara penularan. Yang pertama adalah droplet-borne atau melalui percikan, kontak-borne melalui kontak fisik, dan airborne melalui udara. Ada beberapa fase ketika seseorang telah terpapar virus ini, mulai dari 0 sampai 7 hari itu adalah fase pertama. Ketika penderita melakukan tes PCR, hasilnya masih akan positif karena langsung mendeteksi RNA dari virus tersebut. Namun, pada hasil rapid test masih akan negatif karena antibodi IgM dan IgG belum terdeteksi karena pada fase ini masih pada fase inkubasi, di mana masa antibodi masih dalam proses pembentukan. Kemudian masuk di fase kedua, yaitu 7-14 hari, di mana hasil PCR tetap sama positif dan hasil rapid test antibodi IgM sudah terbentuk, otomatis hasilnya sudah positif namun IgG masih negatif. Masuk di fase kedua, yaitu 7-14 hari, hasil PCR akan tetap sama, yaitu positif, dan rapid test antibodi IgM sudah terbentuk, otomatis hasilnya sudah positif dan IgG masih negatif. Kemudian masuk ke fase ketiga, di mana fase ini disebut dengan masa penyembuhan.
di mana fase ini sudah banyak virus yang mati, namun pada pemeriksaan PCR masih positif, dan pada rapid test masih positif. Mengapa demikian? Karena pada pemeriksaan PCR mengapa masih positif? Karena PCR ini dia langsung mendeteksi RNA virus ini tanpa membedakan antara virus yang masih hidup dan virus yang sudah mati. Sedangkan pada rapid test, antibodi IgM dan IgG itu dijadikan sebagai indikator terhadap virus yang masih hidup. Selanjutnya masuk ke fase keempat, yaitu 21 sampai 28 hari, merupakan fase pemulihan. Pada pemeriksaan PCR masih positif, tetapi sudah mendeteksi virus yang sudah mati. Pada pemeriksaan rapid test, antibodi IgG dan antibodi IgM positif. Selanjutnya kita masuk pada fase kelima, yaitu merupakan fase penyembuhan, di mana hasil pemeriksaan PCR negatif karena virus ini yang sudah mati setelah dibersihkan. Dan pada pemeriksaan rapid test juga sudah negatif. Hasil pemeriksaan ini akan menetap seumur hidup sebagai sel memori bagi tubuh yang sudah pernah terinfeksi virus ini, dan apabila terjadi infeksi, tubuh tidak perlu memerlukan waktu yang lama untuk dapat menghancurkan virus tersebut, karena sudah ada sel memori tadi untuk mengenali virus tersebut, serta juga sudah terbentuk antibodi IgG, tinggal membentuk antibodi IgM saja. Dan proses pembentukan antibodi IgM ini hanya memerlukan waktu 1 hari saja, dan langsung bekerja sama dengan antibodi IgG untuk menghancurkan virus tersebut, sehingga tubuh tidak mengalami sakit kembali. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, yaitu tentang sterilisasi. Sterilisasi ialah pembebasan suatu benda dari semua organisme, termasuk bakteri dan sporanya, secara kimiawi atau secara fisika. Contoh secara kimia adalah metil alkohol, dan secara fisika yaitu oven dengan temperatur 160 sampai 170 derajat Celcius. Kemudian ada cara-cara sterilisasi dan desinfeksi. Ada beberapa cara, yaitu 1. Pembersihan dengan cara mencuci dengan air mengalir. Yang kedua, menggunakan sinar matahari atau UV. Yang ketiga adalah pendinginan karena ada beberapa mikroba yang tidak tahan dengan suhu rendah. Yang keempat adalah pemanasan. Pemanasan ini agak terbagi dua, yaitu pemanasan basah seperti contohnya autoclave. Penggunaannya dengan uap air panas atau boiling. Yang kedua adalah pemanasan kering atau oven. Contohnya dia adalah oven. Yang kelima, pengeringan dan penyaringan. Itulah materi yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.